Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Silmi Atamimi. Saya mahasiswa dari UT Jakarta dengan NIM 0530828844. Saya berkuliah di sini dengan prodi Sains Data dari Fakultas Sains and Teknologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya di mata kuliah basis data, yaitu pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan langkah yang sudah diberikan sesuai panduan yang ada dari tutor saya. Nah, untuk kali ini kasus yang akan saya analisa adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Berarti pada intinya satu mata kuliah itu dosennya nggak boleh sampai lebih dari satu. Ya, tapi setiap dosen itu dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti kalau dosennya itu boleh mengajar banyak mata kuliah, tapi dari sisi mata kuliah, misalkan si mahasiswa itu mengambil satu mata kuliah, nah itu dosennya hanya harus satu, tidak boleh dua dosen atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan tools yaitu IED Graph Editor. Nah, sebelumnya ini kita hapus dulu ya. Ini tadi saya sudah sempat mencoba-coba. Nah, di sini kita mulai analisa yang pertama, yaitu berarti kita tuh punya 3 entitas ya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, oke, baik, kita masuk. Kita bikin 3 entitas. Kita paste aja. Maaf ya. Oke, ini kita tulis mata kuliah. Nah, ini dosen. Yang ini mahasiswa. Oke, selanjutnya setelah menentukan entitas, di dalam langkah panduan kita disuruh menentukan dari atribut. Nah, atribut itu sendiri harus ada yang jadi primary key. Nah, primary key itu atribut wajib. Contohnya itu kayak NIM, terus kode mata kuliahnya, lalu nomor induk dosennya atau NID, NID. Nah, kita tambahin atributnya. Terus kalau ini atribut yang primary key. Nah, berarti kan ada 3 ya. Ini karena mahasiswa, ini NIM, kode MK, ini nomor induk dosen. Nah, selain ada atribut yang primary key, juga ada atribut pendukung seperti nama mahasiswa, nama mata kuliahnya, dan nama dosen, gitu kan. Nah, ini kita bikin lagi atributnya yang biasa. Nih, kita perlebar dulu aja. Nama dosen, nama MK, ini nama mahasiswa. Oke, karena kita sudah mendapatkan untuk atributnya ya, ini ada atribut dan entitasnya. Selanjutnya kita buat garis untuk menunjukkan dia tuh berhubungannya kemana. Ini ke sini karena ini
sama mahasiswa. Nah, ini sama mata kuliah. Ini sama dosen. Oke. Nah, setelah kita menentukan ini semua mata entitas dan atribut, selanjutnya kita harus menentukan relationship atau hubungan. Misalkan mahasiswa dengan mata kuliah itu hubungannya apa sih? Nah, berarti kan ini terus mata kuliah dengan dosen hubungannya apa sih? Nah, kan kalau kita berdasarkan tugas tadi, berarti hubungan mahasiswa tuh masalah ini berarti registrasi mahasiswa terhadap mata kuliah ya. Dan untuk dosen juga ini mengenai hubungan dosen mengajar mata kuliah tersebut. Oke, berarti kita bikin relationship-nya di sini. Ini kita ganti registrasi. Dan di sini adalah mengajar, biar lebih simpel kita menghafalnya. Nah, sesuai dengan yang tadi di tugas, setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti dia bisa ngajar banyak mata kuliah. Tapi dari satu mata kuliah itu hanya boleh dari mata kuliah itu hanya boleh diajar oleh satu orang dosen terhadap mahasiswa. Berarti garis kardinalitasnya itu terhadap dosen itu ini, karena dosen itu wajib dan hanya boleh satu mengajar mata kuliah. Nah, tapi karena dosen boleh mengajar mata kuliahnya itu lebih dari satu atau minimal satu, maka kardinalitasnya tuh yang ini simbolnya. Nah, yang ini 2 garis tegak, yang ini 1 garis tegak dan 1 kaki gagak. Nah, ini artinya dosen tuh boleh minimal mengambil 1 mata kuliah, tapi bisa banyak mata kuliah yang diambil oleh dia. Tapi dosen hanya boleh wajib dan 1 mengajar mata kuliah gitu. Nah, selanjutnya mahasiswa boleh meregistrasi minimal 1 mata kuliah. Berarti minimal 1 kita pakainya yang ini. Nah, dalam 1 semester itu mahasiswa itu boleh meregistrasi beberapa mata kuliah. Berarti dia boleh registrasi banyak mata kuliah. Nah, kita pakainya yang ini, kaki gagak. Nah, kaki gagak itu melambangkan banyak, dan kalau yang garis tegak yang ini hanya melambangkan 1 gitu. Nah, ini kita sudah dapat nih dasarnya nih, ya kan? Kita sudah dapat dimana dosen boleh mengajar, boleh mengambil mata kuliah itu minimal 1, tapi banyak sisanya gitu, maksudnya banyak mengambil mata kuliah tapi minimal 1. Tapi mata kuliah itu hanya boleh diajar oleh 1 orang dosen gitu. Nah, mahasiswa minimal meregistrasikan mata kuliahnya 1, tapi dalam 1 semester itu dia boleh banyak meregistrasi mata kuliah itu gitu. Nah, tapi aktualnya ketika banyak ketemu banyak ini tuh bisa menimbulkan suatu kesalahan gitu. Nah, maka dari itu kita bisa memodifikasinya dengan cara menambahkan entitas asosiatif atau entitas pendukung di sini. Nah, yang registrasi ini bisa kita pecah. Kita hapus dulu. Ini kita ganti ke registrasi MK. Nah, seperti ini. Nah, entitasnya itu kita ngambilnya apa? Entitasnya itu kita bisa ambil entitas primary key, NIM, dan kode MK gitu. Nah, oke. Nah, ini kita konekkan. Ini kita ganti dulu NIM. Ini kita ganti dulu kode MK. Oke, sudah. Ini kita sambung.
selanjutnya di sini kita pakai entitas kembali. Nah, cuman di sini ada 2. Nah, kenapa ada 2? Dengan tujuan kan sebagai perantara. Yang ini diregistrasi, yang ini meregistrasi, yang ini diregistrasi. Nah, karena ini entitas pendukung, kita makanya tegak simbolnya ya, supaya hanya bisa 1 kali meregistrasi dan registrasinya. Nah, di sininya baru karena minimal 1, maka kita masukkan yang ini. Gitu. Begitu pula yang sebaliknya. Karena ini bisa banyak dan minimal 1, maka kita pakainya yang ini. Jadi karena banyak sama banyak ya, karena banyak kita pakai yang ini aja tuh. Jadi nah di sini kita bisa melakukan grouping sebagai penanda bahwa ini adalah ini sebagai petanda bahwa entitas asosiatif ini adalah pendukung untuk entitas relationship yang di sini itu. Nah, ini penyempurnaan sebagai penghubung dari entitas asosiatif ini. Nah, itu karena ini kan banyak ya tadinya ya. Nah, ini penyempurnaannya. Hasil akhirnya sudah kita bisa dapat. Jadi mahasiswa bisa melakukan registrasi mata kuliah 1 kali, tapi bisa banyak, minimal 1 banyak mata kuliah. Nah, yang diregistrasinya mata kuliahnya ini kan tuh, masukkan kode MK nantinya di tasnya, atribut primary key-nya. Nah, dari hasil mata kuliahnya nanti dia bisa diajar oleh 1 orang dosen. Nah, wajib 1 dosennya, tapi si dosen ini bisa mengambil banyak, dia tuh bisa mengajar minimal 1 mata kuliah tuh. Ya, mungkin itu saja praktik saya kali ini. Nah, ini hasilnya sama kan yang tadi saya sudah mencoba sendiri. Nah, ini pun sesuai dengan panduan yang ada hasilnya. Nah, hasil panduan yang ada ini. Tuh, nah hasil akhirnya sesuai seperti panduan. Seperti juga yang ada di buku modul. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja praktik saya dari hari ini, dari tugas 1 ini ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.